Apa itu coaching? Coaching adalah proses kerjasama antara klien bersama coach untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, baik tujuan kehidupan pribadi maupun profesional. Coaching bertujuan untuk membantu setiap individu mengembangkan potensi mereka dan juga mengatasi hambatan maupun rintangan yang sedang dihadapi dan meningkatkan potensi di berbagai bidang. Coaching tidak sama dengan konseling. Coaching fokus pada pencapaian di masa depan ataupun goal, sedangkan konseling fokus pada penanganan masalah di masa lalu. Seorang coach biasanya menggunakan berbagai teknik dan memberikan pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif ini seperti ini. Yang pertama, apa yang membuatmu tertarik pada tujuan ini? Yang kedua, bagaimana Anda melihat pada situasi ini? Yang ketiga, apa yang sudah kamu coba sejauh ini dan sudah berhasil kamu perbaiki? Yang keempat, bagaimana perasaanmu ketika kamu berada di titik ini? Yang kelima, apa yang kamu pikir adalah langkah selanjutnya yang perlu diambil? Yang keenam, jika tidak ada hambatan, apa yang ingin kamu capai? Yang ketujuh, apa yang kamu pelajari pada diri sendiri selama proses ini? Yang kedelapan, bagaimana kamu bisa melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda? Yang kesembilan, apa yang mendorongmu untuk mengatasi pada situasi ini? Yang kesepuluh, apa yang Anda pikir yang bisa Anda ambil sebagai langkah kecil pada situasi ini? Pertanyaan-pertanyaan reflektif ini membantu para klien untuk berpikir secara dalam, menggali pemikiran dan perasaan mereka, serta mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi dan saran. Tapi, seorang coach tidak boleh memberikan solusi dan saran. Apa semua orang bisa menjadi seorang coach? Tidak semua orang bisa menjadi seorang coach secara efektif. Meskipun siapapun dapat mengklaim diri mereka sebagai coach, menjadi seorang coach yang berkualitas memerlukan kombinasi keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan karakteristik tertentu. Namun, jika Anda ingin menjadi seorang coach, Anda harus memiliki beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, keterampilan berkomunikasi. Seorang coach harus bisa membangun komunikasi yang kuat bersama klien. Yang kedua, kemampuan mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ialah kemampuan seorang coach yang fokus sepenuhnya pada klien, memahami perspektif mereka, dan membantu mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka secara bebas. Yang ketiga, empati. Seorang coach harus memiliki kemampuan untuk memahami perasaan klien mereka, serta memiliki kemampuan kepekaan pada kebutuhan dan keinginan klien mereka. Yang keempat, keterampilan bertanya. Seorang coach harus memiliki keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang efektif kepada klien mereka. Yang kelima, pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Seorang coach harus memiliki pengalaman dan pengetahuan secara luas terkait coaching yang mengenai metode, teknik, dan kerangka kerja yang efektif. Keenam, pengalaman dan praktek. Pengalaman nyata dalam coaching, baik melalui pelatihan formal, supervisi, atau pengalaman praktik dengan klien sangat penting untuk mengembangkan keahlian dan pemahaman yang lebih baik. Yang ketujuh, etika dan profesionalisme. Seorang coach harus bisa menjaga kerahasiaan dan privasi klien, menghormati kode etik klien, dan menjaga integritas dalam praktik coaching mereka. Agar faktor di atas diakui secara standar, maka seorang coach harus mengambil beberapa sertifikasi coach sebagai berikut: Associate Certificate Coach, Professional Certificate Coach, dan Master Certificate Coach yang menawarkan berbagai tingkat sertifikasi termasuk Foundation, Practitioner, Senior Practitioner, dan Master Practitioner.